Sadulur-sadulur semuanya, selamat datang di channel Misteri Kita. Persiapkan diri kalian karena kita akan masuk ke Diskotis, diskusi konten mistis. Sama saya Mas Hans dan tentunya kita ditemani oleh Kang Yuda. Sampurasun. Dan di konten kali ini pastinya sangat-sangat menarik karena kita sudah kedatangan bintang tamu, sadulur. Wih, bisa diperkenalkan dulu dengan Mas siapa? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Fadil. Kalau misalkan di rumah dipanggilnya sih Oge. Oke. Iya. Kadang tapi seringnya dipanggilnya Fadil sih. Fadil. Berarti ini mau dipanggil apa ini? Fadil aja. Mas Fadil. Nah, Mas Fadil ini kalau boleh tahu punya pengalaman apa ini yang bisa di-share ke sadulur-sadulur semua? Mungkin pengalaman tentang cerita dulu waktu pemasangan ilmu kali Bang ya. Pemasangan ilmu? Iya. Di sekolah gitu ya? Di sekolah. Gitu. Oh, kalau boleh tahu sekolahnya di mana ya? Ada di Jakarta Selatan Bang, di Cilandak. Cilandak? STM ya. Oh, STM juga? STM juga sih. Waduh, biasanya kalau udah STM gini ada hubungannya ini sama yang apa ya, ibaratnya yang tawuran gitulah ibaratnya gitu. Iya, betul ya? Iya, memang ada betul. Oh gitu? Iya. Nah, tadi kan Mas Fadil pengen menceritakan tentang keilmuan ya. Keilmuan apa ini Mas? Keilmuan, jadi dulu keilmuan kekebalan gitu. Kebal? Iya, pernah. Karena kan kalau misalkan anak STM kalau kosong-kosong banget ya gimana gitu. Iya, bahasanya tukang cilok aja punya pegangan Ya. ya. Tukang cilok ya. cilok. Nah, itu gimana punya ide pengen punya ilmu kebal itu apa? Pemicunya itu apa? Ini aja sih awalnya buat jaga-jaga lah gitu. Karena kan yang namanya sekolah STM gitu. Kita mau berangkat, wih anak ini ya berjaga-jaga aja gitu. Takutnya gitu. Apa itu? Itu apa? Terbacok lah istilahnya atau enggak biar selamat aja gitu. Oh, biar selamat aja gitu. Oh, oke. Emang beneran kebal beneran? Kalau misalkan masalah itu ya, saya punya satu cerita. Waduh, gimana ini? Jadi dulu sekolah saya di STM yang di Cilandak itu, Oke. ya, lagi ngadain namanya sahur on the road. Sahur on the road. Iya, sahur on the road. SOTR kok bahasanya. SOTR singkatannya saya bilang gitu. Bulan Ramadan ini ya? Bulan Ramadan, oke, terus? Ya namanya sahur on the road yang kalau namanya anak STM mah ya, kalau udah ketemu dan saling teriak-teriak, ya mungkin akhirnya memicu hal-hal yang ributan lah gitulah. Oke. Nah, jadi saya ada satu cerita di situ. Jadi awal-awal tuh anak-anak jalan ke kota, ke arah kota. Nah, udah habis jalan ke arah kota, kita mau balik tuh Bang, ke arah Buncit. Oh, Buncit. Nah, ya. Nah, pas lagi arah balik, ya kan, ke arah Buncit, kita ketemu salah satu STM yang ada di Blok M juga. Oh, itu pakai seragam semua, Mas? Enggak lah, kan itu sahur on the road itu bukan lagi habis sekolah, tapi udah malam Bang. Gitu. Kok tahu dia dari STM juga? Gimana? Dia teriak, woi gua STM ini nih gitu. Oh gitu, Iya. emang nantang? Bukan nggak nantang sih Bang, emang udah dari Tradisi. dulu, tradisi dari Tradisinya? dulu, iya begitu. Oke, tradisi di bulan Ramadan ini ya? Enggak sih, Terus. Oke, terus. enggak tradisi pas lagi waktu sekolah sering ketemu ini. Pas banget di SOTR ketemu jadinya berantem. Gitu, Oh. jadi bukan tradisi Ramadan Iya. sebenarnya. terus. Nah, jadi waktu itu kita arah balik, ketemu dah tuh STM yang di Blok M itu pas-pasan. Jadi abang kelas gua di situ pas lagi udah depan-depan begini. Ini kan anak yang Blok M nih, ini anak kita nih, yang anak di Cilandak, anak Cilandak. Nah, jadi pas lagi jalan ya kan, nah digunting dah tuh, istilahnya digunting itu di paprasin gitu, pak. Oke. Kayak dikunci kita, gitu ya? Iya, kita tuh kebelah dua Bang. Oke. Jadi ada yang masuk ke depan, ada yang mundur ke belakang. Nah kebetulan posisi saya di tengah tuh. Apes banget ya? Apes banget Bang. Oke, sobat dulu, silakan. Tenang.
tangan sampai geter loh, ceritainnya tangan geter. Karena biasanya masa lalu itu yang memang kadang-kadang sulit di inilah gitu Mas. Ya mungkin trauma ya. Trauma Trauma. gitu. Oke, lanjut. Jadi di saat itu kebetulan kan gue di tengah ya. Nah, 3 motor jatuh nih bang, Iya. termasuk gua. Oke. Yang 2 motor depan gua orangnya udah pada cabut. Nah tinggal sisa gua sendirian gitu. Sendirian Iya sendirian. dikepung. Iya dikepung. Jadi kan jatuh nih 3 motor. Prak. Heeh. Ini jalanan udah ketutup nih sama anak STM yang di Blok M tuh. Udah ada juga yang bawa pedang begini. Oke. Iya pedang warna kotak begini. Wah, pikiran gua Bismillah aja lah. Gitu Bismillah. Alhamdulillah masih inget ya Bismillah ya masih. Iya. Masih ingat Bismillah. Keinget ibu nggak waktu itu? Kalau keinget sih lebih Aduh keluarga gitu. Iya keinget sih. Iya. Soalnya mikirnya pasti, wah lewat nih aku nih gitu ya. Mikir lewat plus gue tuh kepikiran, wah kalau gue kabur juga nih kayak di depan gue, ntar motor gue pasti diambil aja, motor gue masih kredit bang itu. Nyawa di ujung tanduk nih, keselamatan nih, masih mikir harta ya Anda ya. Karena mohon maaf kan kalau meninggal kan kalau bawa utang nggak bagus juga. Iya sih. Berarti lebih takut debt collector daripada parang ya. Gitu. Iya, nah kebetulan kan gue juga dulu pernah belajar lah di perguruan. Oh, oke. Jadi perguruan keilmuan juga untuk buat keselamatan. Ya udah gue Bismillah. Gue awalnya begini bang. Cuman gue prediksi motor gue pasti jatuh nih. Soalnya kan udah di kepung depan. Iya. Nah, bener aja jatuh motornya. Oke. Iya, teman gue yang bawa motor cabut lewat kan di jalanan gede nih bang. Di sini ada halte busway. Nah, teman gue yang bawa motor cabut lewat halte busway yang belum rame. Oh, melipir ke sisi sini. Nah karena gue masih mikir motor nih kereta diambil, ya udah, gue nggak coba kabur dan di saat motor jatuh, prak. Nah gue itu jatuh udah kayak ini bang, begini terus meluncur. Oh, kayak Superman gitu ya? Ah iya, udah Superman, cuman nyentuh ke aspal berat. Pas awal gue lihat, kelingking gue kena sini. Logikanya putus dong. Iya logikanya. Terus ini babras semua, babras itu apa ya? Luka semua dong. Iya. Ternyata? Tetapi ternyata sih enggak. Jadi awal pas lagi buat kelingking gue kena, tapi gue memperkuatkan, gue yakin lah, ngapa-ngapa gitu. Pas gue begini, sini gue juga kena nih bang, bagi di karena kan anak-anak, iya, karena kan anak-anak dia udah pada ngumpul gue tuh. Berapa orang kalau boleh tahu? Masih inget nggak? Atau udah ngeblank aja itu? Kalau mungkin ya beberapa orang lah. Ya ada sekitar 7 lah gitu, 7 orang. Karena kan itu posisi gue doang yang jatuh di situ bang, ya gue dibuletin gitu. Waduh. Kena mana aja kalau siang masih inget? Awal pas mana? Lagi gue jadi Superman ya. Gue inget di sini bang. Cuman kerasa kayak tek gitu, mantul aja gitu. Apa tek? Ini parang loh ini. Kok tek bunyinya kan harusnya jop kan? Tek. Dan itu nggak berdarah. Cuman bentol-bentol doang sih. Bentol loh. Bentol doang. Makanya ada di luar logika juga lah misalnya gitu. Nah di saat gue jatuh, gue mau bangun lagi nih bang. Bangun ya kan, mau ngidupin motor gue diriin. Baru gue ngidupin kunci begini, datang tuh anak-anaknya dia. Tiba-tiba nendang gue pakai sepatu caterpillar bang, sini gue nih. Nendang pakai kaki kiri, bu. Kepental dah tuh gue. Yang tadinya pasti. Motor udah diri begini, gue kepental ke belakang. Sampai jekang begini. Iya. Di belakang belakang bener-bener. Motor jatuh lagi. Sampai gue ngejekang begini. Nah, di sini gue juga gue ngeliat, aduh, Bismillah. Gue coba sambil nggak ngeliat juga sih, langsung begini, gitu. Nah di situ gue kurang kuat bangun karena kan diinjak-injak juga kan. Diinjak-injak juga. Ditendangin. Diinjak-injak ya. Memar itu pasti. Enggak juga. Memar, dikit aja sih. Dikit doang. Paling yang di sini yang caterpillar dong. Dikit gini. Langsung yang gue tendang. Nah, pas lagi gue bangunin motor, gue mau starter, itu juga masih bang, masih belum berhenti dia bak-bak buat giniin gue. Terus
Ya udah, akhirnya gue bisa jalan naik motor, gue ngebut, Lolos tuh. lolos. Walaupun kan di depan juga udah rame nih. Ya disabutin juga sama dia yang di sini. Kena juga. Iya, pakai balok. Balok. Uh, Aduh, itu parah sih menurutku di kroyok itu harusnya logikanya udah lewat itu ya. ya logikanya ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, mumpung ada Kang Yuda, kalau boleh tahu kok bisa sampai selamat atau bisa dibilang kebal lah. Itu dulunya kayak gimana? Pernah ikut ritual kah atau gimana gitu? Yang tadi gue bilang sih pernah di perguruan salah satu ya di daerah Bogor. Ya. Nah jadi di saat itu pemasangannya gini bang. Apa itu? Begini tangan. Gini. Mau praktekin, praktekin. ceritanya. Boleh. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Aman kok, dia praktik doang. Praktek Oh, doang. oke. Gini. Gini. Begini. Nah kayak di aliran energi, buat Ada sih deg-degan nih aku. Itu buat apa namanya itu? wadah. 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 Oh, nanti dijelasin ya Kang ya. Terus. Nah setelah itu dikasih namanya itu pelor gitu bang. Pelor. Oh, kayak macam gotri gitu. Gotri. Jenis sepeda gitu. Terus disuruh pegang. Langsung ditelan. Telen. Iya sama air. Gotri ditelen. Oke. Habis gitu baru. Nah di situ kayak kita badan kayak rasa berat. Gitu. Oh, Ya, efeknya gitu lah. berat. Gitu kayak gini. Tebel gitu. Tebel aja gitu. Oh. Mungkin meninggal. Terus setelah itu ada ritual-ritual lagi atau cukup hanya kayak gitu aja udah terasa tuh kebal tuh gitu. Atau gimana? Tapi itu aja sih bang paling. Gitu doang. Iya, sama kayak dulu sih pernah, tapi bukan dari perguruan gitu, beli gitu. Kan banyak yang jualan juga tuh bang, nyobain aja. Ada yang namanya kacang kedelai, dijadiin kayak pil 5 biji nih kacang kedelai, jadiin pil. Kalian ada bacaannya gitu. Itu buat apa? Kebal juga? Iya, kebal juga. Dikasih medianya juga misalnya cicin. Terus kayak apa isim atau wapak gitu. Gitu juga ada banyak. Oke. Kemarin. Iya. Wah, ini aku penasaran sih apa yang dilakukan Mas Fadil tuh gimana menurut Kang Yuda. Tapi sebelum itu aus nggak Mas? Aus banget ya. Aus ya? Aus Kang? Apalagi yang seger-seger dingin gitu ya. Nah ini ada nih cepot, sepot, mau minum pot. Masuk. Nah, Apa nih? minum dulu nih ya. Ngenah. Oh, ini Mas. Oh ya. Wah, ngenah ini bahasa apa ini ngenah ini? Ngenah itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Sunda ngenah. Ngenah itu artinya enak. Enak. Iya. Oh, ngenah itu artinya enak. Ini kebetulan salah satu produk minuman dari kita nih, dari kita. Udah bisa di order di Gojek. Gojek udah ada ya? Grab, ya. Oh, Kebetulan mantap. untuk masih daerah Cilengsi dan sekitar gitu. Siap. Apa nih? Ya. Harganya murah banget lagi loh. Wih. Mulai dari 7.000 aja. 7.000 aja, langsung aja untuk sadulur-sadulur yang Mungkin di daerah daerah sini ya. Cilengsi bisa langsung order di Gojek atau di Grab. Nah, cakep. Nah, baru nih sambil minum mana kita jelasin. Iya. Jadi kita bahas keilmuan tapi dengan santai gitu, tapi berbobot ya. Oke, Kang Yuda. Tadi Mas Fadil kan udah cerita ini sampai yang mana beliaunya ini dibacokin. Maaf ya, mohon maaf ya, tapi disabet-sabetin nggak apa-apa. Ada bekasnya nggak? Kalau boleh tahu, sorry. Ada sih di sini bang, kayak bentol kecil gitu. Kalau bahasa sini nitik. Nitik. Ya, nitik. Ya. Oh, nitik. Ya. Oke, terus sampai ritual-ritual kayak gitu ya, minum apa tadi pelor segala macam. Nah itu gimana sih Gang? Maksudnya apakah betul? Terus efeknya seperti apa gitu? Efek negatifnya gitu. Iya. Jadi gini, kan mungkin karena dulu yang namanya masih ini ya, muda gitu ya, remaja. Itu kadang-kadang penasaran dengan hal-hal semacam keilmuan dengan tujuan darinya keselamatan. Oke. Sehingga ada yang namanya mungkin beberapa perguruan, beberapa orang gitu ya yang menjual perantara keselamatan. Ya dengan media yang berbeda-beda, Ya. ya dengan cara yang berbeda-beda dan ritual yang berbeda-beda. Oke. Nah yang tadi disebutkan Fadil ini itu tata caranya yang tadi
pertama itu wadah ya. Ya. Namanya wadah ya. Wadah. Jadi wadah itu yang pertama untuk membuka wadah. Membuka wadah batin. Oh, oke. Ya, karena apa? Karena pengen diisi keilmuan. Hmm. Gitu. Sehingga nanti si energi tersebut bisa masuk ke dalam badan kita. Oh, Gitu. siap. Karena Terus apa? Takutnya kalau nggak dibuka wadahnya itu nggak kuat. Bahasanya seperti itu. bisa gila. Bisa. Bisa kemungkinan gila, ada juga yang bahasa kitanya itu keliak gitu ya. Keliak. Atau Oh, kelinci oke. ilmu gitu. Nah, maka dari itu dilakukanlah ritual seperti itu, namanya mungkin dari gurunya wadah. Gitu. Wadah. Nah, setelah itu langsung minum gotri kan? Ya, minum Pelor, gitu. Itu biasanya memang susuk tanam, Mas. Ya, semacam susuk. Susuk kekuatan. Oke. Itu memang sering terjadi di daerah kita nih, terutama Jabodetabek lah gitu ya. Itu rata-rata keilmuannya itu kalau untuk kebatinan, kekebalan itu minum gotri. Karena pasti gotrinya itu dibacain doa dulu, diisi energi dulu sehingga nanti bisa menyebar dalam tubuh. Nggak takut tetanus kan? Nah, Kan besi ya? ya. Iya kan? Kita pun kalau secara segi medis ya, Hah? itu sebenarnya berbahaya. Iya, berbahaya loh. Cuman kembali lagi, namanya orang pengen melakukan sesuatu pasti kan mau nggak mau dijalanin, apapun resikonya gitu kan. Kadang-kadang kan resiko ke belakangnya itu nggak lihat, yang penting gue sekarang bisa dulu lah gitu loh. Iya sih. Kadang-kadang itu kan kalau kita melakukan sesuatu ada sebab dan akibat. Iya. Nah, itulah sebabnya dia pengen masang, akibatnya nanti ya di sendiri pun yang menanggung gitu loh. Nah, itu namanya keilmuan yang dimaksud instan. Instan ya. Kalau emang kita mau fokus kan bisa, tapi yang bagus itu yang melalui tindakan-tindakan. Ya, tapi tujuan itu bukan buat kebal, Oke. buat perlindungan diri. Nanti kebal itu nyusul biasanya seperti itu. Nah, maka dari siap. itu banyaklah anak-anak sekolah, terutama yang sering main di jalur, Ya. memang menggunakan keilmuan atau media tersebut. Gitu, yang dinamakan yang biasa umumnya ya ilmu kebal gitu. Iya. Padahal kan bahasa santainya keselamatan. Keselamatan. Iya, tapi kan emang langsung ke poin kebal. Nah, itu kalau boleh tahu Mas Fadil, apa ya? Efek yang paling parah itu kan efek kebalnya oke lah udah terbukti. Tapi di sisi lain pasti ada dong efek-efek yang Kurang baik gitu ya. kurang baik, betul. Nah itu pernah nggak ngerasain atau sampai yang tadi aku bilang sampai mohon maaf gila gitu, ada nggak? Sampai Kalau kayak gitu? gila sih nggak terlalu sih ya. Hmm. Kayak ini aja, badan berat aja gitu, kayak nenteng. Maksudnya, lu gila sih nggak terlalu, berarti lu agak gila. Nggak terlalu. Oh iya. Maksudnya Iya. bukan karena gila, tapi lebih kayak nenteng sesuatu tuh berat ya badan. Terus kayak berani aja gitu sama orang. Oh, lebih pede. Lebih pede aja, terus kayak ya begitulah, berani. Emosian. Emosian. Oh bawaannya emosi. Bawanya emosian. Oh oke. Oke Mas Fadil, mungkin aku minta izin dulu sama Mas Fadil ya. Mas Fadil boleh nggak ini apa ya, bukan ritual sih, kebiasaan di diskotis nih untuk membabar bintang tamu. Nah Mas Fadil boleh nggak dibabar nih sama Kang Yuda tentang keilmuan Mas Fadil, terus mungkin ada sesuatu hal yang kurang baik atau apalah, boleh nggak dibabar sama Kang Yuda? Boleh ya. Nah Oke. monggo. Jadi gini ya, sorry ya, Bang Fadil ya. Sorry ya. Jadi yang gua lihat dari retro kondisi masa lalunya, memang Fadil ini yang gua lihatnya memang ada sebenarnya ada sesuatu yang kurang baik. Jadi gua ngomong kurang baik ya, dalam artian aura ya. Oke. Aura. Karena apa? Karena mungkin Bang Fadil ini bukan satu dua ya, maksudnya ya, udah banyak kemana-mana ini. Ya. Jadi menumpuk keilmuan. Oke. Yang satu belum kelar tugasnya, numpuk lagi. Numpuk lagi. Iya. Jadi ada yang aku lihat nih, energi yang berbentuk berwarna coklat kehitaman di badannya dia. Yang sehingga yang aku lihat ini berasal dari suatu keilmuan yang menggunakan ritual yang kurang baik juga. Kang, selain keilmuan yang Mas Fadil belajar itu di tempat lain, itu ada nggak sih keturunan atau garis dari leluhurnya Mas Fadil gitu? Ada nggak sih? Nah, yang saya lihat emang ada. Fadil itu sebenarnya ada salah satu leluhur yang dulunya mungkin seorang jawara. Oh, Jawara. Iya, lebih ke prajurit perang gitu. Hmm. Gitu. Kayak ya bisa dibilang semacam jagoan gitu dulunya. Oke. Dimana dia itu sering kemana-mana bawa sesuatu pusaka. Oh, ada pusaka. Iya, ada pusaka. Nih. Oh. Nah,
Kalau kita tahu, sorry ya, kan Ah. nggak tahu nih Pak Adil dari mana, belum pernah nanya juga sih. Iya. Aslinya tuh mana? Gitu. Kalau asli sih lahir di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Nah, dan bagi orang tua Kalau orang tua dari Kerawang. Rawa, Rawa. cewek itu ya, ibu Iya. ya. Kalau misalkan bapak atau ayah itu dari asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Oh. Iya pantes ya. Soalnya saya lihat tuh ada pusaka yang punya leluhurnya ya, atau mungkin masih di Padel atau mungkin udah kemana gitu ya. Itu berbentuk seperti golok. Golok. Iya, golok yang dimana dulu tuh sering ditaruh sini. Oh iya. Ya. Kalau orang Jakarta dulu tuh bahasanya apa ya, Jawa tuh ada gitu ya golok. Kalau Iya. golok itu lain. Identik Betawi mungkin ya. Betawi, nah, Iya. juga goloknya mirip seperti ini kayak agak tua sih. Gitu. Hmm. Lebih ke mirip-mirip memang golok-golok Betawi, Golok Banten Betawi. Oh, oke. Memang dulu Banten dan Betawi itu ada berkesinambungan. Sama Ciomas sama nggak? Hampir mirip. Hampir mirip. Cuman memang bukan buatan Ciomas, tapi lebih ke buatan Banten Betawi. Banten Betawi Karena sendiri. golok Betawi itu bagus. Oh, oke. Model-model seperti ini sih yang saya lihat, dan leluhurnya itu memang bisa dibilang dulu tuh disegengin sebenarnya. Oh. Cuma memang juga mohon maaf banyak musuhnya juga. Karena kembali lagi Jawara itu kan dia tuh kalau memangnya diancam dia ayo gitu. Tapi kalau memangnya dia nggak dia apa-apa ya udah dia Biasa santai aja. aja. Iya, iya, iya. Nah, jadi leluhurnya itu dari sana yang dimana berasal memang masih ada keturunan dari Pajajaran juga. Oh, masih Jadi ada. masih ada harus. tahnya gitu. Oh. Kalau kita ambil gitu loh. Iya, iya, iya. Yang iya. saya lihat masih dari Jawa Barat banget lah gitu. Karena emaknya pun dari Karawang. Karawang itu masih di daerah Karawang Sunda. Sunda. Gitu. Oh, oke. Makanya yang lihat itu sih ya Bang Adil gitu. Tapi kembali lagi ya ngomong kalau Bang Adil pernah nggak melihat golok-golok? Wah, itu. Pernah ya? Pernah? Mimpi atau gimana? Pernah mimpi pernah. Oh. Mimpi lihat kayak kakek bawa golok tuh. Pernah. Pernah. Oh. Itu tandanya apa, Kang? Mau dikasih apa gimana nih? Saya lebih ke harus mengingat leluhur kita dan Oke. mungkin jangan sampai meninggalkan budaya leluhur. Ah, Itu jangan itu. mencoreng nama baik leluhur. Wah, Terutama setuju. leluhur dari Fadil sendiri ya. Iya. Mungkin dulu Fadil punya golok gitu ya untuk jalan-jalan. Nah sekarang golok ini untuk sebagai kan nama pangiling. Pangiling. Ya pangiling kalau leluhur kita tuh dulu asalnya dari Jakarta, Karawang itu memang kita kasih golok. Pasundan tuh golok. Oh. Gitu. Nah dari itu ya Fadil ya kalau mungkin ada kali ya golok kayak ada ya di saudara mungkin di mana gitu ya. Nah, gitu kan. Maka dari itu itulah budaya Nusantara yang dimana pusaka itu sebagai ageman. Ageman. Sebagai setuju. pangiling, Ya. sebagai pengingat atau sebagai perkakas untuk menjaga-jaga. Bukan sok-sokan. Dulu macam sekarang beda ya. Iya. Yang dulu nggak ada hukum lah, hukumnya dari Belanda doang. Mm-mm. Kalau sekarang kan lebih ke zaman hukum. Jadi gunakanlah pusaka ini sebagai pangiling. Pangiling. Atau penghias ruangan. Oh, Gitu. cakep. Itu sih yang saya lihat. Ya. Jadi ada kan. Ah. Jadi kayak darah itu dimasukin ke dalam botol minyak dan minyaknya itu ya bisa buat kebal. Gitu. Hah? Iya. Oh, darah gitu ya. Wah, gitu. Iya, darah hewan. Darah kita. Darah sampean. Di gimana? Sebanyak apa? Seliter gitu enggak? Enggak lalu dua. Beneran dong. Tapi apa diapain? Di ritualnya gimana? Ritualnya gimana? Jadi manis. Jari Dimasukin tuh darahnya ditusuk, ditusuk botol. terus diminum. Enggak dipakai aja. Belum Pakai. Itu kebal. Iya. Oh iya, Kang. Kenapa Ada, harus? mungkin ada beberapa ritual kayak gitu. Itu bukannya apa sajen gitu atau apa ya? Tumbal darah gitu. Iya, gitu. Kan gini aja nih, kita ambil simpulannya. Pernah lihat film Naruto kan? Naruto. Nah, yang pakai dacek gitu kan. Oh iya, buka Nah, nah itu yang dinamakan bukan tumbal sih, lebih ke apa ya? Media pengganti. Untuk memanggil sesuatu. Ya kan? Makanya kan Naruto kalau cek itu keluar kodok, keluar buahnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita ngambil dari film tersebut sebenarnya ada benar juga, ada kemiripan dengan cerita yang ada di Indonesia ini keilmuannya. Tapi kan kalau Naruto lebih ke animasi gitu ya. Iya. Lebih diperbagus lah. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa dipakai darah gitu ya? Karena mungkin permintaan dari si jinnya itu. Oh. Si kodam. Si Bahasanya kodamnya. gitu. Kodam yang kurang baik ya. Gitu kan. Jadi si kodam itu meminta tumbal darah atau minta makanan darah yang dimana agar lebih bisa menyatu kepada badannya si Fadil. Karena apa? Ya darah dia sendiri. Jadi dia mengenal tuannya loh. Bahasa gitu sinyal. Oh, sinyal perantara. Oh, gitu. iya Jadi iya. dia akan lebih mengenal tuannya. Nah, maka dari itu yang kuliah tadi makanya nanya nih, kayaknya ada salah satu ritual yang kira-kiranya kurang begitu baik sehingga kayaknya ada sesuatu yang agak
kurang baik juga pun menempelnya ketat banget gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak gimana sih, kayak nempelnya itu Udah nyatu udah gitu menyatu ya. dalam tubuh gitu. Iya, iya. Oh. Sehingga berdampak aura negatif. Nah, yang saya lihat ya ada salah satu sosok kodam ya. Kodam itu memang yang saya lihat bentuknya harimau. Ya, harimaunya Mantap. berwarna hitam. Cuman aslinya kalau kita kan jin itu, kodam itu bisa berubah bentuk ya. Tapi ada bentuk fixnya gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya dia bentuk apapun naga bisa gitu. Tapi yang saya lihat ini nyamar. Kenapa? Enggak terus. Ya, kayak ada aura lewat ya. Iya, Ya, nanti mungkin iya ini. gitu Tuh, tuh. kayak- Nah, Bukan. penting lagi tuh. Ini ada apa? kayak ada nyetrum gitu. Ya, kayak ini kan apa sorry ya mungkin kayak kan Mas Fadil cerita tentang ritualnya, Kang Yuda juga membahas itu kayak mohon maaf itu kayak ada seseorang itu yang kayak nggak terima dibahas itu apa gurunya mungkin maaf. Ya, jadi emang ada sosok kodam itu nggak nerima. Oh itu kodamnya. Kodamnya emang kan kita selalu bilang, kalau saya kan selalu narik frekuensinya ya kalau untuk datengin sesuatu lah yang biar kita bisa lebih relate bacanya gitu loh. Iya. Nah itu memang kayak kemarin lah yang korban itu kan. Lagi juga sudah segi energinya gitu loh. Biar aku bisa lihat langsung. Ternyata ada sosok harimau yang berbentuk seperti gundurwo aslinya. Oh, Orang tinggi besar gitu. Cuma panas matanya merah. ini. Panas Iya. loh. Kuping bagian sini panas ya? Panas. Padahal pun Iya, ngerasa nggak? ngerasa. Ngerasa Panas. Ya karena mohon maaf nih kan kita mending kita dibabar kan. Iya. Kalau dibabar emang pasti ngefeknya ke kita karena yang dibacakan jadi kita gitu loh. Apalagi terutama Padil karena Mas Sam ini kena pantulan auranya aja gitu. Oh lain kali aku pindah dari kemarin loh. Nah itulah berbentuk seperti itu, menyeramkan, dan itu sifatnya itu membuat mohon maaf hawa nafsu lebih tinggi, emosional lebih tinggi, dan juga kadang-kadang berpikiran itu suka liar gitu ya sebenarnya. Nah itu yang saya lihat sih seperti itu. Maka dari itu ini berdampak kurang baik untuk diri Bang Padil sendiri. Iya. Itu sih mas. Nah kalau berdampak kurang baik, terus berarti pernah punya pengalaman atau hal-hal yang bikin Mas Fadil ini sampai trauma gitu? Ada nggak? Wah ini kok enggak? Tentang jalur atau mungkin tentang keilmuan. Iya atau apa gitu? Ketangkep kayak apa? Enggak ya? Mungkin Pernah sih ada dulu, ya pernah. Waktu bukan di sekolah juga sih ini, tapi di luar. di luar. Ya istilahnya gangster lah gitu. Pernah. Pernah. Nah ikut gini seru ya. Iya. Oh oke. Jadi posisi udah rame banget, bener-bener udah kita tuh kejebak sama warga sini sama sini gitu. Mas, aku nggak kebal mas. Oh, iya. Iya. Takut dikasih abu gitu. Iya, iya. Oke. Jadi di saat udah kekepung sama warga gitu bang, pas lagi gue jalan ke sini, ya udah kena gue. Kena. Dan itu menjadi titik balik sampean sadar bahwa ini kurang baik atau gimana? Ada Iya, yang menjadi titik baik? Kurang baik itu. Kurang Jadi, baik ya? Ya istilahnya gini bang ya, menang nggak dapat apa-apa, kalah juga malah merugikan kita sendiri gitu. Dan orang sekitar gitu ya. Tuh, Semagis tuh ya. Iya tuh sadulur. Dan tentang keilmuan itu udah ditinggalin atau masih? Udah ditinggalin. Benar. Nanti Kang Yuda lihat. Nah dari Kang Yuda sendiri nih, mungkin ini penutupan di konten ini ya. Mungkin dari Kang Yuda sendiri. Karena masa udah panas juga ya. Banget aku gelisah. Kayak ada yang ini loh panas terus kuping. Itu dari Kang Yuda sendiri mungkin ada pesan buat sadul-sadulur. Seperti mungkin ada yang pernah mengalami kayak Mas Fadil ini, ada pesan nggak Kang? Ya, jadi gini sih, yang mungkin titik balik ya Pak ini karena yang pertama Pak Adil itu merasa dirinya itu merugikan juga untuk keluarganya terutama ya, keluarga dan orang sekitar gitu ya. Yang tadi dibilang yang menang pun nggak dapat apa, cuma dapat menang nama lah gitu ya, menang nama gitu. Kalau kita siswa tetap aja kan kita jadi kerja sendiri ya, gitu kan. Nah, yang aku lihat Fadil emang udah awalnya tuh awal mulanya itu Fadil itu datang ke sini. Dia tuh pernah lihat konten saya mengenai keilmuan, mungkin agak sedikit ya moga-moga tercerahkan karena kan saya kalau membahas keilmuan itu ada positif negatif gitu loh. Nah dia datang, dia ngomong cerita tentang keilmuan apa yang dipakai dulu gitu loh, yang tadi sempat beberapa cerita pun ada beberapa juga yang belum diceritakan tentang jalur gitu loh. Karena emang dia mau bahas tentang itu karena itu masa lalu yang kurang baik ya. Ya. Sehingga dia itu minta dibersihkan. Rukiah dibersihkan. Wah awal-awal sih emang agak ngebantu gitu loh.
sampai pernah katanya nih saya kebal bang nih, coba ya coba kita tes gitu kan, kita tes ternyata ada tuh bekasnya berdarah. Oh, tembus Iya, lah. coba saya pengen tahu kebal tuh kayak gimana sih, coba kita tes berdarah gitu kan. Padahal pakai biasa aja, pakai pisau biasa. Kalau mana lebih serem yang di jalur lah gitu ya. Iya. Nah, yang bilang kebal itu cuman sekedar kebal gitu loh. Tetap aja kalau kitanya nanti sudah mencapai ajal kita, kebal itu kan dibawa gitu kan. Iya. Nah, kalau mau pakai ilmu keselamatan yang dimana kebal itu nyusul. Ya, masalah kita nggak kebal, tapi di saat orang itu ada yang berat jatuh sama kita, gitu kan? Iya. Itu insya Allah akan dilindungi dari segi orang-orang yang berat zolim, begal, atau mungkin kemana-mana, intinya kita selamat. Selamat ya. Gitu loh. Oke. Nah, karena kalau kebal itu belum tentu selamat, ya kan? Ya. Ya kan? Karena ya mungkin teman Fadil pernah lihat juga teman-temannya pakai ilmu juga, cuman ada aja yang Ada aja. ya kan, ya kayak gitu, seperti itu. Maka dari itu saya merekomendasikan Fadil ini, dia lagi bersihin ini, wah lumayan lama nih, udah sekitar 3 bulan lebih lah ikut saya. Alhamdulillah ya, mungkin Fadil sendiri yang ngerasain efeknya. Gitu. Lebih Ya, tenang. Lebih tenang. Maka dari Bisa saya meredam mendatangin emosi. sesuatu yang ini tuh demi tujuannya ngelihat aja ada kondisi masa lalu. Saya tarik lagi yang pernah ikut dia dulu. Gitu. Kalau saya kan nggak pernah ngancurin jin ya, karena mereka pun hidup. Iya. Jadi saya kembali aja ke asal. Tapi emang agak batu namanya gundurwo kan, emang gundurwo itu lambang dari hawa nafsu. Dan Gitu. efeknya panas loh. Panas di Karena saya sini. tarik. Iya. Gitu. Fadil pun masih panas. Gitu. Oh, oke. Itu sih Fadil ya pesannya. Ya. Nah, mungkin Fadil gimana tuh sekarang? Kalau sekarang sih udah bisa lebih meredam emosi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dapat pencerahan dari Bang Yuda. Ritual-ritual yang aneh-aneh sampai nelen itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Direkomendasikan. Iya, karena itu efeknya mungkin bisa sampai tua nanti gitu loh, Sadulur. Kalau nggak cepet-cepet ditangani ya, Kang ya. Itu, waduh, itu keren banget sih, tapi pengalaman sampean dibacok itu ngeri loh. Udah kapok tapi Mas. Atau mau lagi, ini aku ada. Enggak ya. Oke, Sadulur, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Siapa tahu bisa menjadi salah satu pengingat kita bahwa jangan semena-mena atau jangan ngasal lah ibaratnya itu untuk menjalani suatu keilmuan ya, Kang ya. Harus tahu dulu siapa yang gurunya dan segala macamnya, jalurnya di mana gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Sadulur, dan jangan lupa komen ya, siapa tahu mungkin Sadulur punya rekomendasi bintang tamu yang mau diundang sini, bisa langsung komen aja, atau Sadulur sendiri yang punya pengalaman menarik untuk diulas di sini, langsung komen aja. Oke? Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten selanjutnya. Diskotis, diskusi konten.